Uji coba sekolah tatap muka terbatas sudah dilakukan di Jakarta. Setidaknya ada 85 sekolah yang menjadi sekolah piloting dari jenjang SD, SMP, SMA hingga PKBM. Selama masa uji coba berlangsung, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sudah kami rangkum dan akan kita bahas hari ini bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, dalam Disdik Menjawab. Baik warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah sehat, Mbak Tani. Sehat ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Di kesempatan ini Bu, kita akan membahas dan menjawab pertanyaan dari beberapa netizen ya Bu ya, yang sudah masuk dan sudah kita rangkum begitu tentang uji coba sekolah tatap muka terbatas. Pertanyaan pertama dan cukup krusial nih ya Bu ya, karena ini terkait keberangkatan anak-anak ke sekolah begitu. Bagaimana Bu kalau anak-anak ini berangkat dari rumahnya mereka itu dengan menggunakan transportasi umum? Itu bagaimana tanggapan Disdik Bu? Ketika sebelum kita memutuskan di 7 April itu melakukan pembukaan sekolah uji coba terbatas ini, kita sudah melakukan sosialisasi. Mulai dari kita mengeluarkan Kepdis di 1130 tahun 2020 tentang bagaimana penanganan COVID-19 ini untuk sekolah dan lembaga-lembaga lain. Di situ rigid ada mulai kalau nanti sekolah ini sudah tatap muka, anak mulai berangkat dengan kendaraan umum atau dengan kendaraan pribadi sampai di sekolah itu kita rigid. Karena kita juga paham tidak semua orang tua atau anak-anak berkesempatan diantar oleh orang tuanya. Jadi kendaraan umum ini sudah kita pikirkan. Yang harus disiapkan sekolah adalah ruang di mana anak kalau pakai kendaraan umum berarti secara panduan yang kita berikan dia berganti baju, jadi seragamnya pakainya itu setelah dia sampai ke sekolah. Lalu bus sekolah juga sudah kami koordinasikan juga dengan Dinas Perhubungan dengan bus sekolah. Tetapi ketika orang tua mengatakan, aduh sayanya rasanya kok naik umum dan lain-lain, di sini perlu diketahui masyarakat bahwa pembelajaran tatap muka ini selain assessment yang kita lakukan, pelatihan yang kita lakukan, ini juga ada izin orang tua. Layanannya itu tetap kita layani sama. Tadi sempat juga Bu Nana sebut bahwa ada bus sekolah yang sudah dikerjasamakan dengan Dinas Perhubungan begitu ya Bu. Itu bagaimana warga mengaksesnya Bu? Iya, di rute-rute tertentu gitu ya, kan kalau bis sekolah itu ada rute-rute tertentu kita sudah atur dan rute-rute itu bisa dilihat di dalam web siap belajar kita, itu bisa dilihat yang bisa diakses oleh masyarakat rute-rute tertentu busnya. Karena baru 85 sekolah Bu yang menjadi sekolah piloting begitu ya, banyak juga kemudian masyarakat yang bingung gitu. Bagaimana sih proses pembelajaran tatap muka terbatas itu Bu? Atau berapa jam sebenarnya siswa itu berada di dalam sekolah begitu Bu? Kenapa kita membuka 85 sekolah? Karena orientasi kita dari awal bukan pada jumlah sekolah. Besar atau kecil jumlah sekolah itu bukan itu. Tapi hak sehat, hak selamat anak ini tetap menjadi prioritas. Nah, dengan SKB 4 Menteri, di mana anak-anak ini ke sekolah itu kita mengatur, dan durasi di sekolah itu kan hanya 3-4 jam untuk di sekolah, itu paling lama begitu ya durasi di sekolahnya. Lalu pelajarannya juga pelajaran esensial. Tatap muka ini nanti harapannya dengan 85 sekolah yang menjadi model, yang menjadi uji coba terbatas ini adalah masa transisi, nanti kita akan masuk kepada masa kebiasaan baru. Nah, ini sedang kita latih. Jadi 85 sekolah ini betul-betul kita perhatikan, kita evaluasi sehingga kita dapat pembelajaran nanti ketika semua kembali ke sekolah, tapi tadi tidak serta-merta membayangkan kelasnya sekarang sudah dibatasi dengan ukurannya, lalu ada hal-hal tadi pembelajarannya hanya esensial. Dan yang satu lagi yang penting, ketika orang tua juga belum nyaman, anak belum siap, kita melakukan namanya pembelajaran campuran.
Jadi kebiasaan baru nanti yang kita transisikan bagaimana pembelajaran campuran. Jadi secara online juga bisa kita layani. Jadi anak yang tidak bisa ke sekolah tidak boleh kehilangan hak mendapat pendidikan. Tadi juga sempat Bu Nana sebut tentang pelajaran esensial ya Bu ya. Itu mata pelajarannya seperti apa sih Bu yang kemudian disampaikan gitu di sekolah? Kenapa tidak bisa dilakukan di rumah begitu Bu? Jadi ada mata pelajaran tertentu memang butuh tatap muka yang selama ini kita upayakan secara online, ada praktek-praktek tertentu. Lalu kita melihat ketika pembelajaran tatap muka ini hari belajar itu kalau dulu 5 hari dalam seminggu, dalam uji coba dan dalam kebiasaan baru nanti kita memulai dengan saat ini satu minggu itu 1 kali. Jadi kelasnya dilakukan gantian dan lain-lain. Contohnya dengan pelajaran tertentu, misalnya katakanlah pelajaran matematika, pelajaran-pelajaran yang sifatnya perlu praktikum dan perlu seperti di SMK ada praktek, ada tata boga, ada tata busana gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu dan apakah pelajaran-pelajaran lain itu menjadi tidak diajarkan? Tidak, kita melakukan pembelajaran itu dengan sama, hanya tadi yang diprioritaskan untuk tatap muka selama masa transisi ini adalah memang yang betul-betul membutuhkan tatap muka. Itu pun dimusyawarahkan di tingkat sekolah. Baik Bu Nana, banyak keluhan juga nih Bu soal biaya untuk menyiapkan tas sekolah tadi, karena ada beberapa yang harus dibawa oleh siswa untuk mempersiapkan dirinya terlindungi gitu ya dari keterpaparan COVID-19. Apa ada Bu bantuan dari Disdik, mungkin dari dana BOS dan sejenisnya yang disediakan untuk membeli atau membantu orang tua dalam menyiapkan isi tas siap sekolah itu Bu? Kepada para orang tua, ayah bunda semua ya, seluruh masyarakat, kami ingin menyampaikan juga Mbak Tami di sini bahwa tas siap sekolah itu tidak menjadi harus dimiliki gitu ya, harus dimiliki ini sebagai sebuah standar bahwa ketika kita ingin ideal dalam sebuah protokol kesehatan itu ada isinya ini. Tasnya dia tidak baru, tasnya sudah ada, itu kan title-nya saja perlu tas siap sekolah, tetapi tidak ada pembelian tas siap sekolah yang baru. Sumber dananya ketika bicara BOS tadi, BOS ini kan memang dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ini untuk kebutuhan operasional belajar di sekolah. Dan di masa pandemi ini BOS pun dilakukan relaksasi penggunaannya. Di SE nomor 31 tahun 2020 ini dilakukan relaksasi. Jadi ketika kebutuhannya itu memang lebih butuh untuk beli hal-hal yang terkait dengan COVID itu sudah direlaksasi. Jadi itu, lalu berikutnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi sosial ekonomi yang memang belum mampu, ini juga Jakarta sudah mengintervensi dengan kartu Jakarta Pintar. Ada kartu Jakarta Pintar plus di sini ini juga dilakukan di Pergub nomor 46 itu tahun 2020, maksud saya ini direlaksasi di KJP ini penggunaannya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan COVID yang ada. Jadi Bapak Ibu, orang tua, masyarakat dalam hal ini sekolah tadi kita ingin memberikan hak pendidikan anak-anak dan kita ingin melakukan uji coba ini tidak kita berfokus pada pengadaan. Jadi silahkan digunakan tas sekolah yang ada, tetapi standar isinya bukan berarti harus beli jaket dan lain-lain, tidak. Tapi tadi yang masker kan namanya anak-anak ya, ketika bicara masker jadi disiapkan juga, dan sekolah juga sebetulnya menyiapkan dari dana operasional sekolahnya. Baik warga Jakarta, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada Bu Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Masih ada lagi pertanyaan yang belum terjawab ya Bu ya, yang akan kita sambung di episode berikutnya. Sampai jumpa.